Selamat sore Mbak Erni. Jadi ini cerita yang mungkin akan banyak menginspirasi kami semua di RWE ya Mbak Erni. Terima kasih waktunya. Terima kasih juga untuk manajemen AVO yang mengizinkan Mbak Erni untuk berbagi di alma mater ya Mbak Erni ya. Terima kasih sekali. Jadi kali ini Mbak Erni akan menyampaikan sebuah cerita tentang Avoskin. Jadi lebih tepatnya adalah how to build brand that customer love. Jadi gimana sih cara membangun brand itu yang akhirnya dicintai oleh konsumen-konsumen kita dan bisa memaintain itu juga kali ya Mbak Erni ya. Jadi kami sangat ingin sekali mendapatkan beberapa inspirasi dari AVO dan insya Allah ini konsumsinya hanya akan di internal RWE aja Mbak Erni. Jadi seperti yang sudah kita sepakati di awal, jadi ini kami limitasi hanya untuk internal RWE. Jadi pada kesempatan ini kembali lagi kami berterima kasih. Kami ingin nanti akan banyak sekali kali ya yang teman-teman akan banyak bertanya. Di sini semua representasi divisi insya Allah ada, mungkin beberapa sedang berhalangan karena ada meeting di luar, tapi tidak meredakan keinginan kami untuk belajar karena nanti kami akan memantau dari recording sesi sharing kali ini. Jadi mempersingkat waktu, tempat, room, dan mimbar kami serahkan ke Mbak Erni ya untuk penyampaian materi. Untuk akses share screen-nya sudah bisa ya Mas Riki ya? Kayaknya udah bisa ya ini ya. Oke, siap. Silahkan Mbak Erni, tak sabar kami ingin mendengarkan paparan dari Mbak Erni. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yanti. Sebelumnya selamat sore teman-teman dari RWE Kayaknya semuanya. masih ke-mute deh Mbak Erni. Masih ke-mute ya. Sorry. Udah masukkah suaraku? Masuk. Masuk. Ya, masuk ya. Oke, mana nih tadi tuh? Sebentar.
Oke, mohon maaf ya tadi ada sedikit kendala teknis. Selamat sore teman-teman di RWE semuanya. Sebenarnya sore ini tuh kemarin saya sempat chat sama Mbak Yanti ya, lumayan deg-degan karena di sini ada Mas David juga, ada Mas Riki juga. Ini ada Mas Hafid juga enggak ya, Mas Riki dan Mbak Yanti dan teman-teman yang dulu kayaknya pernah mengerjain project juga bareng sama saya kayak gitu. Senang sekali sore hari ini bisa berbagi dan kali ini saya nggak sendirian, ditemenin sama Nadira. Nadira ini asisten brand director dan khusus tim saya untuk handle sustainability program kayak gitu. Kemudian ada Yola, Yola corporate secretary. Sebenarnya kita pengen ya kemarin itu tuh udah berharap PPKM itu nggak terjadi gitu. Jadi kita bisa ketemu langsung, ngobrol langsung, sharing insight langsung karena sebenarnya day to day yang saya lakuin itu tuh sangat erat kaitannya sama hal-hal yang dulu dikerjain sama agency kayak gitu. Jadi mungkin kita bisa saling tukar insight atau mungkin bila bisa sharing satu sama lain. Dan sore hari ini pengen banget nanti kalau misalnya ada poin-poin kita bisa sharing, bisa tanya jawab, akan lebih hidup ya suasananya kayak gitu. Dan yang terakhir saya nyiapin 3 paket produk Avoskin, mungkin nanti buat seru-seruan ya, buat kita kuis-kuis gitu. Karena kan ini aku lihat banyak juga nih yang ciwi-ciwi atau mungkin Mas Riki juga kalau mau nyobain karena skincare itu kan sesuatu yang genderless ya, jadinya bisa banget nih untuk kita. Gimana? Siap-siap. Oke, karena mungkin juga banyak banget di sini yang baru pertama ini siapa sih kayak gitu kan. Pertama aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, namaku Erni Kurniawati, biasa dipanggil Erni. Di Avoskin sendiri ini hampir 5 tahun saya di Avoskin. Saat ini saya ada di posisi brand director yang memang dari hari ke hari itu kerjaannya ngurusin brandingnya Avoskin kayak gitu. Avoskin tuh mau ngapain sih? Pengen dilihat orang tuh seperti apa sih kayak gitu. That's why tadi saya juga mention mirip-mirip lah seperti yang dilakuin sama agency gitu. Dan sebenarnya kenapa sih topik yang diangkat sore ini tuh pembahasannya tentang gimana sih membangun brand yang dicintain oleh customer gitu. Karena menurut kami membangun sebuah brand itu adalah sesuatu yang mudah gitu ya. Kayak kita syarat-syarat legal dan lain sebagainya kayak gitu. Yang sangat teknis. Tapi yang susah adalah gimana sih membangun brand kita tuh menjadi top of mind. Kemudian selain top of mind tuh benar-benar engage ke customer, ke potensial market kita. Jadi mereka tuh benar-benar cinta gitu sama kita, nggak cuman kayak oh ya udah aku purchase udah gitu, karena memang secara goals itu yang pengen Avoskin capai. Nah, sebelum sampai ke topik itu, saya pengen ngajakin teman-teman semuanya itu kenalan dulu sama Avoskin. Avoskin ini tuh apa sih? Jadi ini tuh kami itu merupakan brand lokal asli Jogja. Dulu lahirnya di Ngaglik, jadi nggak begitu jauh ya sama kantornya RWE ya. Tapi sekarang kita pindah ada di Jalan Monjali di bawah ya lumayan agak kota lah kayak gitu dalam ring road. Kalau dulu kalau kita ngomong di mana di Ngaglik gitu kayak Jakal atas ya dingin nggak deket Merapi mesti orang kayak gitu. Nah kita sekarang udah pindah nih agak ke bawah. Nah kita brand lokal lahir di tahun 2014. Founder kita itu ada 3 cowok semua. Jadi kalau tadi Mas Riki bilang kayak aduh cowok gitu. Jangan salah, cowok-cowok di Avoskin itu foundernya malah 3 cowok dan semuanya itu juga manly kok Mas gitu dan lulusannya lulusan dari IT ketiganya kayak gitu. Nah, ketika pertama kali didirikan itu memang awalnya tuh dulu kayak apa ya dari satu kamar kos kecil dan dulu spiritnya tuh di tahun 2014 karena waktu itu ngelihat teman-teman di kampus tuh banyak yang putih mukanya tapi belang lehernya karena salah pakai kayak krim-krim yang
Oke, kalau misalnya kita kayak balik lagi ya ke tahun 2014, waktu itu, skincare lokal tuh belum hype gitu. Kalau kita ngomongin skincare, kita ke apa ya, ke supermarket atau mall, mesti top of mind kita skincare, yang bagus itu apa sih? The Body Shop gitu, atau kalau misalnya punya duit yang lebih, Lancome lah, di Sentro misalnya kalau kita ke Amplas gitu. Tapi brand lokal tuh kayak, apa ya, brand lokal itu mungkin yang dijual lewat akun-akun, kalau kalau early 2010-an ya, 2011, 2012, 2013 itu tuh kayak skincare lokal itu mungkin skincare yang dijual di, botol-botol kayak Share in Jar, krim kiloan, kayak kayak gitu loh. Nah, waktu itu spiritnya dari sana, Avoskin berupaya untuk kayak, gimana ya para founder ini tuh ngelihat kalau gimana nih kalau kita ngeluarin suatu skincare tapi dari awal itu kita berkomitmen untuk memberikan ingredients yang baik dan juga keamanannya itu terjamin gitu. Nah, berangkat dari situ memang dulu awalnya kita masih punya range yang sedikit banget, masih kayak apa ya, produk-produk yang sangat-sangat basic gitu. Kemudian dari situ kita punya komitmen sebenarnya dari awal kalau misalnya kita biasanya menyingkat 3 prinsip komitmennya Avoskin atau 3 prinsip itu 3P. Yang pertama profil, profit, people, dan juga planet. Jadi profit itu tuh yang namanya bisnis nih, kalau nggak menghasilkan ya nggak mungkin sejahtera ya yang menjalankan gitu kan, berarti nggak bisa berinovasi juga gitu. Jadi profit itu menjadi sesuatu yang penting, tapi ketika kita ngomongin profit, komitmen dari Avoskin adalah menjadi brand yang menjunjung tinggi fair trade gitu. Jadi kita punya distributor, kemudian kita juga punya bisnis partner, itu memang keterbukaan secara kerjasama, terus fair trade, dan kita berkomitmen untuk mempekerjakan mereka yang nggak di bawah umur. Itu salah satu upaya kita untuk mendapatkan profit, tapi tanpa mengesampingkan aturan yang ada gitu. Kemudian yang kedua itu people. People ini sebenarnya nggak cuma menyejahterakan dari sisi karyawan, tapi pengennya adalah ketika bisnis itu besar, impact kita ke masyarakat itu gede gitu. Jadi memang dari tahun pertama berdiri sampai dengan sekarang, setiap tahun itu alhamdulillah selalu ada program CSR yang mengarahkan ke people. Kalau untuk beberapa tahun terakhir ya, dari 2018 sampai dengan tahun ini, kita cukup gencar untuk pemberdayaan wanita di daerah NTT sana. Mulai dari kita kerja sama Sosio Brand, kemudian kemarin yang terbaru di Agustus ini kita juga kerja sama Duanyam, di mana mereka itu mengakomodir para penenun purun di daerah sana untuk berdaya gitu. Jadi memberdayakannya tuh enggak kayak nih tak kasih duit gitu tuh enggak, tapi kayak gimana nih kita itu satu sama lain saling empower, entah kita bikin bandel, entah kita bikin suatu inovasi di mana di situ tuh kita bisa membantu mereka tuh mendagangkan produk yang mereka bikin secara handmade dan sepenuh hati. Selain itu kita juga punya brand community namanya Ruby Community. Segmentasinya ini tuh khusus untuk perempuan muda nih, kayak kita semua yang ada di Zoom ini, usia 17 sampai 25 tahun gitu, yang fokus untuk mengembangkan diri gitu. Nah, brand community ini tuh secara alami menjadi apa ya, kayak natural ambassador-nya kita untuk ngomongin lebih banyak atau menyalurkan lebih banyak komitmennya Avo buat empowering woman. Lalu yang ketiga itu planet. Planet ini memang satu komitmen karena kita ngelihat satu bisnis yang sustainable itu juga memang harus peduli sama lingkungan gitu, karena kan percuma ya bisnis kita moncer tapi lingkungannya rusak kan ya, nanti at the end kita mau jualan di dunia sebelah mana nih, kayak gitu loh ibaratnya. Nah, untuk planet sendiri kita memang selalu punya program juga berpartner. Di tahun ini tuh kita lagi berpartner sama Bush Foundation. Kalau mungkin di sini ada yang follow Avoskin tahu kita punya 3 anak orang utan yang memang kita rawat dan kita asuh selama 1 tahun, dan kita bikinkan juga tempat tinggal buat mereka di Kalimantan, seluas reforestasi seluas 1 hektar hutan di sana. Nah, mungkin itu pengenalan singkat ya berkaitan sama Avoskin sendiri. Hopefully sampai sini teman-teman kayak memahami sebenarnya Avoskin ini tuh sebuah brand yang seperti apa sih kayak gitu. Dan
kita itu tuh punya konsep yang seperti apa. Nah, produk-produk yang kita produksi, yang kita development itu semuanya merepresentasikan green and clean beauty concept, di mana green itu related ke sesuatu yang lebih ke sustainability tadi, kemudian clean beauty concept itu lebih ke ingredients yang memang kita upayakan untuk clean, minim iritasi, dan kita terus melakukan inovasi di situ. Kemudian beauty concept lebih ke komitmen kita untuk membangun suatu brand yang empower ke women gitu. Nah, kalau ngomongin tentang aktivitas pemasaran yang pertama kali kita lakuin, sebenarnya kami itu pertamanya lahir lewat online gitu. Jadi memang dari awal promosi yang kita lakukan itu tuh online. Dan banyak hal dari tahun pertama berdiri sampai tahun ke-7 ini yang telah kita lakuin dan juga challenge hal-hal mentok ya mungkin yang sempat kita alamin juga. Dan dari sini membawa ke pertanyaan tadi dari tema besar dari sesi ini, yaitu gimana sih caranya nge-build brand yang dicintain customer, yang awalnya kalau kita ngomongin sampai dengan sekarang, saya bisa bilang 80% Avoskin itu aktivitas marketingnya adalah online. Ini kan relate banget ya, karena Rue juga merupakan agensi digital kan, yang mesti mainnya lewat online walaupun nggak spesifik ke beauty aja. Nah, beberapa poin yang paling berpengaruh buat kami ketika membangun brand itu selama ini ya, ini based on pengalaman juga selama 5 tahun handle Avoskin ini adalah pertama positioning yang jelas gitu. Jadi dari awal ketika dulu pertama kali saya masuk itu sebenarnya di tahun 2017 hampir pertengahan ya, berarti 4 tahun setengah lah saya bergabung sama Avoskin. Waktu itu ngomongin lokal brand itu adalah sesuatu yang, emang lokal brand terjamin, emang BPOM, emang aman kayak gitu. Tapi di situ adalah komitmen kita ketika kita melaunching produk, kita ngomongin komunikasi tentang Avoskin sendiri, itu kita selalu ngomongin tentang kita itu brand lokal gitu. Kita itu brand lokal, tapi kita punya beberapa hal yang mendukung dan meyakinkan mereka kalau kalian tuh layak gitu loh membeli atau mencoba Avoskin, produk Avoskin gitu. Yang kedua, mengutamakan keamanan produk. Mengutamakan keamanan produk ini sebenarnya throwback ya ke tahun 2014-an itu tadi, di mana waktu itu bikin brand lokal tuh nggak seperti sekarang. Kalau sekarang mungkin misalnya teman-teman ada yang aktif ngikutin brand beauty, bulan kemarin itu yang launching A, bulan besok kok ada mungkin kayak apa skin kayak gitu, terus Inuskin, Anuskin kayak gitu kan. Nah, dulu di 2014 tuh nggak seperti itu gitu. Kita tuh jarang banget ada brand lokal yang keluar setiap tahunnya. Jadi memang pemainnya belum sebanyak sekarang, tapi tantangannya market kita, audiens kita itu kayak level knowledge-nya mereka, aware-nya terhadap brand lokal itu masih rendah, apalagi tentang skincare ya. Ketika kita ngomongin skincare, throwback ke tahun itu, cuci muka itu mungkin udah suatu perawatan kulit yang cukup. Pakai krim pagi dan krim malam itu tuh udah wow gitu loh. Nah, dari situ kita tetap berkomitmen untuk menghadirkan produk yang aman, menggunakan premium ingredients, natural ingredients, dan memadukan science, kemudian peduli lingkungan dan empowering women, terus kualitas premium, harga terjangkau. Jadi memang salah satu hal yang dulu waktu saya juga awal-awal masuk Avoskin itu, saya awalnya waktu interview itu sempat ditanya, tahu nggak ini brand dari mana? Saya jawabnya dari Inggris. Kenapa? Karena packagingnya itu kan kayak gini ya. Sorry, ini yang warna pink. Tapi warnanya tuh putih, terus kaca. Sementara di pikiranku brand yang asli Indonesia itu tuh pasti plastik. Terus desainnya tuh nggak seperti ini gitu loh. Buat aku kayak waktu itu, wah ini tuh brand nggak mungkin lokal lah kayak gitu. Tapi ya udahlah, coba-coba aja dulu. Oh ternyata ini tuh lokal brand. Nah itu yang kita bangun dari awal, konsistensi dari situ yang at the end masuk di tahun 2015-an ke atas ya, sampai di 2017 saya dulu bergabung itu. Brand lokal, ngomongin lokal, brand lokal skincare, lokal make up itu mulai naik daun waktu itu. Kayak ada pride tersendiri, walaupun waktu kita ngomongin lokal brand,
orang kayak belum punya pilihan sebanyak sekarang. Saya ingat banget ini merupakan salah satu produk best sellernya kita, dan ini tuh salah satu produk yang berjasa membuat Avoskin itu brandnya dikenal se-Indonesia. Karena waktu itu di tahun 2015 2016 akhir ya, di Indonesia kalau ngomongin essence itu yang orang ingat itu SK2 gitu. Tapi di tahun itu ya, yang sekarang aja mungkin secara apa ya, secara value pendapatan kita juga udah mengalami kenaikan. Tapi di tahun segitu, di tahun sekarang aja kita masih merasa itu mahal, apalagi di tahun itu, di mana satu produk kayak gini tuh harganya 2 jutaan waktu itu. Kemudian Avoskin waktu itu bikinlah produk ini, Essence ini, di mana secara packaging kita memang sangat mengutamakan look-nya juga ya. Jadi orang kayak, oh ini tuh trusted gitu loh, kayak ngelihat kalau orang ngomong kayak jangan cintai covernya, tapi kalau kita jualan, kalau covernya nggak representatif atau nggak cakep gitu juga kita nggak yakin kan, karena kita tuh dulu pernah punya packaging yang plastik, terus paling banyak ke CS pertanyaannya adalah, ini yakin bukan krim abal-abal kayak gitu. Nah, di situ kita ngebangun trust lewat produk yang kita develop dengan waktu yang saat itu cukup lama, sekitar 1 tahunan, untuk akhirnya memiliki si produk ini dan lahir di tahun 2016. Nah, dari sana setelah mulai naik, akhirnya kita juga menggayat ambasador. Waktu itu pertama kita pakai ambasador Marissa Nasution, karena dia memang punya karakter orang yang cinta lingkungan, terus dia juga lumayan aktivis ya di tahun itu, dan kalau kita ngomongin value-nya dia, awareness orang terhadap dia, itu masih hype gitu loh. Nah, waktu itu kita bareng sama Marissa juga tertarik dengan konsep kita. Nah, dari situ kita mulai gencar mengomunikasikan kalau Avoskin ini merupakan brand lokal yang mengutamakan ingredients yang natural, tapi kita membalutnya dengan teknologi sains juga, dan juga kita berkomitmen untuk lingkungan. Kemudian, selain positioning yang jelas, ini tadi menjawab tentang produk quality. Nggak munafik kalau ngomongin skincare itu adalah percuma kita kayak ngebungkus sedemikian rupa kalau produk quality-nya itu tuh enggak menjawab kebutuhan gitu. That's why kalau ngomongin produk quality mungkin ada 3 poin di sini yang menjadi poin penting. Yang pertama, menjawab permasalahan kulit yang ada, terutama permasalahan kulit untuk target pasar kita, karena kita itu ada di Indonesia. Apa sih permasalahan kulit kebanyakan orang Indonesia, dan apa sih yang mereka butuhkan kayak gitu. Nah, dari situ apa yang membedakan di tahun-tahun 2015 sampai dengan 2018 itu tuh brand skincare Korea lagi hype banget tuh masuk ke Indonesia. Nah, di tahun-tahun itu orang kayak nyobain COSRX, nyobain Natural Republic dan lain sebagainya. Tapi tahu nggak sih kalau kita itu tuh hidup di iklim yang berbeda, suhu yang berbeda, kemudian habit juga yang mungkin berbeda, budaya yang berbeda, dan itu ngebantu proses kulit kita tuh kondisinya juga jadi berbeda. That's why kita kayak punya unique selling point di sini sebagai local brand, dengan kita menghadirkan produk itu mampu menjawab permasalahan. Jadi kalau kita ngomongin gimana sih caranya customer kita tuh cinta sama produk kita, ya kita harus menjawab permasalahan kulit customer kita kayak gitu. Terus yang berikutnya, klaim yang terukur. Jadi klaim yang terukur ini tuh gimana sih? Ketika kita ngomongin si Essence A itu tuh mampu memudarkan bekas jerawat dalam kurun waktu sekian. Statement itu tuh enggak kita keluarkan tanpa uji lab in vivo gitu. Jadi kita melakukan uji lab in vivo di mana kita memang menggunakan people, kita enggak menggunakan hewan untuk testingnya, tapi kita menggunakan people untuk kita dijadiin grup percobaan itu gitu. Dan lab kita rekanannya enggak cuma di Indonesia. Nah, di situ klaim yang terukur itu yang kita harapkan ketika produk ini tuh diproduksi massa, orang nyobain itu benar-benar kayak, oh
aku merasakan efeknya, walaupun kalau kita ngomongin 100% nggak mungkin ya 100% market kita itu tuh merasakannya gitu, karena kan mesti ada cocok tidak cocok, tapi kita berharap kayak 70-80% orang itu tuh benar-benar merasakan real dari klaim yang kita keluarkan di setiap produknya. Kemudian yang terakhir itu mengacu pada komitmen brand. Dari awal kita punya komitmen brand ini tuh harus ingredients-nya tuh aman. Otomatis namanya kami kan handle produk ini tuh benar-benar dari development ya. Jadi dari development, ngurus perizinan dan lain sebagainya. Di poin itu banyak sekali tantangan kita mau launching, tapi mungkin BPOM ini bentar ya belum bisa ini karena mungkin teman-teman di RUA juga banyak ya handle pemerintahan. Kadang kan pemerintahan tuh ada birokrasi yang somehow kita ngerasa harusnya agile, tapi mereka nggak bisa agile kayak gitu loh. Jadi di situ kalau misalnya kita ada case yang berkaitan sama sertifikasi keamanan atau apa, kita akan sangat concern. Bila misalnya belum ada BPOM, ya kita nggak akan launching gitu. Kita nggak akan kayak ada alasan kita brand kecil, nggak ini dulu belum punya Kita duit. menang bola yuk. Ya gimana Mbak? Oke, aku lanjut ya. Tidak terlalu lama dan nanti kita bisa ngobrol aja. Terus kalau misalnya ditanya apa sih keunikan kami ketika membangun brand, mungkin salah satu yang sangat dengan percaya diri saya jawab itu adalah the power of storytelling gitu. Jadi memang storytelling itu satu metode pendekatan yang Avoskin lakukan ke customer. Pertama, kita kalau ngomongin produk, kita memberikan story yang benar-benar clear dari awal sampai akhir. Mungkin kalau misalnya di sini teman-teman ada yang lagi pegang handphone, kemudian buka Instagram, kalian misalnya bisa cek di situ ada hashtag efficacy at Avoskin atau Avo recommendation, di mana di sana itu kalau efficacy at Avoskin yang kita bahas adalah hasil uji efikasi yang kita lakuin atau kayak bukti ilmiah tentang keefektifan produk itu gitu. Dan ketika kita ngomongin suatu produk nih, misalnya kenapa sih si produk facial cleanser ini tuh kita sebutin 99 serum infused ingredients, itu kita jelasin sebutan itu tuh kenapa kayak gitu. Jadi clear story tentang produk itu ngebantu orang kayak merasa oh ini brand yang transparan ya kayak gitu. Termasuk waktu kita kayak punya retinol misalnya nih, ada retinol toner itu kayak ketika kita launching dulu belum ada brand lokal yang secara straightforward nyebutin kandungan retinolnya segini loh. Jadi itu tuh kayak keputusan yang lumayan berani sih menurut kami karena pasar itu belum teredukasi menggunakan produk dengan kandungan tertentu, tapi kita mention kandungannya tuh sekian gitu. Nah dari situ komunikasi yang kita bangun adalah komunikasi yang edukatif, ngasih tahu mereka kenapa sih kandungan sekian tuh artinya apa. Nah itu part of story yang jelas dari suatu produk. Kemudian poin yang kedua, cerita tentang realisasi komitmen kita. Saya yakin setiap perusahaan itu tuh atau setiap brand itu punya komitmennya sendiri gitu. Apa sih yang pengen dicapai? Kalau kayak Avoskin tadi kan punya 3 komitmen utama ya yang menjadi landasan ketika kita menjalankan bisnis. Nah ini tuh nggak cuman ada di company profile gitu atau di video company profile, tapi kita memang communicate ini setiap bulan, setiap waktu. Kalau untuk saat ini bahkan kita menjadikannya itu sebagai always on campaign gitu. Kalau kita ngomongin komitmen tentang alam, bisa dicek dengan hashtag Love Avoskin Love Earth. Di situ kita kayak rangkuman segala activity yang kita lakuin untuk alam gitu. Dan gimana sih customer itu tuh andil di situ gitu. Jadi nggak kayak one way communication, tapi kayak kita itu tuh 2 arah komunikasinya. Ketika kita bisa adopsi anak-anak orang hutan, ketika kita bisa reforestasi hutan, itu yang kita lakuin sebenarnya bukan brand melakukan, tapi as brand kita bisa melakukan karena kamu membeli produk kami gitu. Terus yang ketiga, cerita yang juga kuat dari setiap campaign. Nah, kami sebenarnya kalau ngomongin campaign kan harusnya banyak belajar juga ya sama RUA karena RUA handle multi brand jadi mestinya akan banyak insight. Kalau ngomongin tentang campaign sendiri kita membaginya ke beberapa beberapa kategori.
Ada always on campaign, ada momentum campaign, dan juga ada product campaign. Nah, setiap campaign yang kita angkat itu harus memiliki background thinking yang kuat. Kenapa sih ini tuh harus kita angkat, dan journey funneling marketingnya itu harus seperti apa, kayak gitu. Lalu clear message. Kalau boleh merangkum message yang selalu kita sampaikan melalui media, baik itu sosial media on channel kita, partner, influencer, atau opinion leader, media, dan lain sebagainya, ada tiga. Tiga yang utama itu, yang pertama solutif. Solutif adalah message yang kita bikin untuk menjawab persoalan atau FAQ atau kebutuhan dari customer kita. That's why kita melakukan social listening dari 360 point of view. Jadi kayak benar-benar dari 360 itu tuh kita dapat nih, orang itu tuh butuhnya tuh apa. Nah, ini nih contoh kontennya. Misalnya kita dapat insight, ternyata waktu kita kemarin launching Mukbang Cica, banyak banget yang nanya, boleh nggak dipakai sama produk refining atau retinol gitu misalnya. Nah, di situ kita jawab dengan bikinin konten nih. Nah, biasanya konten yang menjawab seperti ini yang at the end lebih engage, dan mungkin kalau misalnya teman-teman di digital agency sangat erat ya dengan engagement, kemudian save, meliputi save, like, comment. Nah, kita juga ada konten canvas di mana di situ kita menentukan nih, oh konten yang kayak gini itu tuh untuk apa, kayak gitu. Kemudian yang kedua itu positif. Kalau ngomongin yang positif ini maksudnya apa sih? Maksudnya term cara kita komunikasi itu memang kita kayak empowering itu tadi. Misal nih contoh yang di sini, ini salah satu contoh konten yang aku cuplik, yaitu tentang gimana sih kita itu punya campaign Your Skin Bay, di mana Your Skin Bay itu campaignnya kita namain Before Anyone Else Is You. Kenapa before anyone else is you? Message utamanya adalah kita pengen menanamkan kalau ke target market kita, kamu yang paling tahu kondisi kulit kamu, dan it's okay kamu punya problem kulit kamu gitu. Jadi instead of kita merasa nggak percaya diri, kita lebih untuk encourage mereka buat yuk kita rawat bareng-bareng, dan kalau misalnya kamu bingung, kita selalu ada kok. Almost 24 jam untuk mendampingi kamu, nemenin kamu konsultasi seperti apapun. Jadi memang kalau ngomongin ke situ juga relate ya ke customer service, karena kalau ngomongin message yang positif ini tuh nggak cuma one way, tapi juga the way kita respon komunikasi dari target atau pasar kita. Lalu yang ketiga itu caring. Caring ini lebih ke bukti kalau ya kita di sana memang apa ya mengkomunikasikan kalau kita itu tuh peduli gitu. Salah satunya peduli dengan people dan juga peduli dengan lingkungan. Mungkin ada yang bertanya-tanya konteksnya kita adopsi anak-anak orang utan sama lingkungan itu tuh apa sih kayak gitu, sama sustainability. Konteksnya sendiri adalah anak-anak orang utan ini nih banyak yang mereka itu tuh kayak jadi korban pembakaran hutan, kemudian juga banyak yang dijual tanpa izin, dan memang spesies orang utan itu tuh saat ini udah tinggal dikit banget, dan ini merupakan spesies langka yang dilindungi. Nah, fungsi mereka di hutan itu adalah membantu menjaga ekosistem. Mereka itu kalau misalnya ada tugas mereka nih setiap hari, mereka itu menjelajah hutan kurang lebih 25 km, ngebuka dari satu pohon ke pohon yang lain, tugasnya adalah untuk menyuburkan, karena mereka kan makan biji-bijian ya. Jadi ketika mereka makan, biji-bijiannya atau tumbuhannya itu tuh jatuh ke tanah, kemudian di situ akan tumbuh tunas baru yang itu tuh diharapkan mampu menghijaukan hutan gitu. Dan kita kan punya, saat ini tuh punya isu yang besar, kemarin juga habis ada kondisi bencana di Turki itu naik lagi. Kalau climate change itu adalah suatu bencana yang mungkin bisa dibilang mengancam lebih besar ketimbang saat ini ada pandemi gitu. Jadi kita berharap mungkin baru bisa mengadopsi 3 anak orang utan, tapi at least dengan 3 ini kita melakukan aksi untuk kelestarian lingkungan secara besar gitu. Kemudian yang berikutnya, manage good relation with potential atau existing customer. Ini saya screenshot dari halamannya Female Daily, di sana ada review
di Female Daily sendiri itu kan beragam banget ya. Di sini ada yang ngasih 4 stars, ada yang ngasih 2 stars, terus ada juga yang ngasihnya 5 kayak gitu. Nah, kami itu memang sengaja menjaga walaupun kayak ada yang ngasih bintangnya tuh 1 atau 2 gitu tuh kita nggak masalah, karena memang dulu, kalau sekarang sih kayaknya udah banyak brand yang fair. Tapi kembali lagi ke 3 tahun, 4 tahun yang lalu, ketika kita ngomongin brand, dulu kalau ada yang ngomong negatif soal brand, itu langsung kayak mencak-mencak gitu loh orang brandnya. Tapi itu kan nggak humanis ya, karena yang namanya suatu produk itu sangat mungkin punya kekurangan. Nah, real itu yang kita jaga, itu yang kita sebut part of manage good relation dengan mereka. Jadi ketika mereka berteriak hal-hal yang negatif tentang produk kita, it's okay, memang malah kita dengerin gitu untuk kita melakukan improvement. Kemudian yang kedua, ini juga kita lakuin di all channel. Tadi kalau ngomongin customer service itu untuk mendampingi mereka. Misalnya kalau dilihat di all sosial medianya Avoskin, kami di sana memang masang tuh masing-masing itu tuh kayak satu admin yang mereka secara berkala kita bangun knowledge-nya untuk benar-benar memahami kalau kayak potensial customer punya problem ini, apa sih jalan keluarnya. Jadi ini sebenarnya relate ke message tadi. Customer service itu juga harus punya pola pikir yang solutif gitu. Entah orang yang udah nyobain nggak cocok, how to encourage mereka biar mereka itu tetap kayak oke, mungkin aku nggak cocok itu bukan karena produk yang jelek, tapi nggak cocok memang ya seperti jodoh gitu loh kan. Kalau kita nggak berjodoh sama orang kan nggak berarti orang itu tuh jelek ya, tapi mungkin ya memang dia bukan terbaik buat kita. Nah, skincare juga sama kayak gitu. Nah, itu yang kita bangun terus. Kemudian yang berikutnya itu inovatif. Inovatif di sini saya sengaja nampilin kolaborasi terakhir Avoskin sama BLP Beauty. Ini merupakan kolaborasi yang awalnya itu tuh cuma berawal dari makan siang sama Icil waktu itu, atau foundernya BLP. Kalau kayak gimana ya kalau misalnya kita bisa ngeluarin suatu produk make up tapi juga skincare. Itu tuh kayak keluar aja lah gitu. Tapi dari situ kita overthinking tuh malam-malam kan, suka kayak susah tidur, terus kayak gimana ya caranya bikin skincare tapi juga make up. Nah, kita dulunya udah develop ini merupakan produk yang di-develop hampir 2 tahunan karena kita tuh udah punya satu format khusus. Kemudian pandemi, di mana secara produk itu tuh nggak market fit. Jadi kita ubah lagi untuk bikin market fit, sampai akhirnya kita mengeluarkan multi purpose tinted sunscreen yang merupakan sunscreen, tapi juga bisa menjadi base makeup gitu. Nah, inovasi-inovasi seperti itu sebenarnya yang kalau buat pengalaman Avoskin itu membuat audiens kita, membuat target market kita atau existing customer kita tuh cinta sama kita, dan mereka nangkep kalau mereka tuh mau melakukan improvement. Termasuk misalnya si facial cleanser ini di tahun 2017 waktu itu kita launching produk namanya Aloe Vera Facial Wash, di mana produk itu tuh ada microbeads. Kalau kita ngomongin microbeads, ini tuh bertentangan dengan konsep lingkungan, karena mostly terdiri dari plastik, ada unsur plastiknya. Jadi kalau SJW atau mereka yang memang peduli sama lingkungan, itu merupakan sesuatu yang nggak align gitu loh. Nah, dari sana kita berupaya, jadi kita juga terbuka ya, real kalau misalnya ditanya apakah udah sangat sustainability friendly banget, sebenarnya kalau di angka 100% itu belum, tapi dari tahun ke tahun kita menunjukkan kalau kita punya komitmen ke sana, jadi kita terus melakukan improvement. Misalnya dengan meniadakan produk itu dan kita melahirkan si produk ini, di mana tube yang kita pakai ini tuh bahannya dari limbah tebu di pabrik gula. Jadi limbah tebu pabrik gula itu diolah lagi sampai akhirnya menjadi plastik yang dalam kurun waktu tertentu dia akan biodegradable atau terurai sendiri gitu. Terus secara ingredients juga kita ubah secara komposisi, yang tadinya itu kayak mungkin microbeads, kalau yang nggak tahu itu kayak pas cuci muka tuh kayak ada pasir-pasirnya di tekstur, nah itu microbeads. Itu kita tiadakan, terus ingredients juga kita sesuaikan. Ini merupakan salah satu wujud kalau kita mau berkomitmen dengan inovatif. Ini udah menuju 2 slide terakhir.
last but not least adalah kita ngebangun self belonging di tim kita melalui corporate value. Kalau misalnya ngomongin tentang apa ya, gimana sih customer itu tuh mau mencintai brand kita, yang pertama PR terbesar harus kita bangun adalah gimana sih caranya internal kita tuh benar-benar cinta juga sama brand-nya. Karena gimana pun juga kalau kita tuh ibaratnya gini ya, kalau kita itu tuh nggak mencintai diri kita sendiri, kita itu akan sulit untuk berbagi cinta ke orang lain. Nah, di brand itu juga sama. Kita kalau kita dengan kesadaran penuh cinta dengan brand ini, kita akan tahu nih, oke, aku punya kekurangan di poin ini, kelebihan di poin ini. How to communicate kekurangan dan kelebihan aku kayak gitu. Nah, 8 corporate value itu yang pertama passion. Jadi ketika ngomongin passion, kadang kan terdengar kayak sesuatu yang ngawang gitu ya. Tapi kalau di Avoskin kita mendefinisikan passion itu adalah bisnis yang kita jalani itu nggak cuma soal pertumbuhan secara penjualan aja atau pertumbuhan salesnya, tapi dari situ ketika kita ngomongin passion itu adalah tentang ambisi dan juga inspirasi. Gimana sih kita itu tuh bekerja dari hari ke hari itu ngerasa kalau oke, mungkin kayak waktu kuliah ya misalnya kayaknya nggak mau deh kerja sama brand. Soalnya kalau kerja sama brand tuh kayaknya terlalu ini ya, terlalu uang banget lah tujuannya, kayak nggak bisa untuk sosial atau apa. Nah, kayak gitu loh. Jadi dari poin itu kita tuh coba mengubah kalau dengan kita bekerja sepenuh hati di sini membangun brand ini, kita akan berkontribusi ke lingkungan sekitar kita, yaitu kalau di kita tadi ada di people dan juga planet. Kemudian dream ini atau impian itu kayak kita tuh selalu punya satu momen meeting di mana kita tuh kayak tahu apa sih yang mau kita capai tahun ini dan gimana sih kita tuh sampai ke sana kayak gitu. Jadi kayak gimana sih kita tuh punya impian untuk brand ini tuh dicintai sama customer kita. Oke, berarti dengan tahu itu tuh kayak ada di alam bawah sadar kita. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, oh ini tuh menciderai brand deh, jangan kayak gitu. Benar-benar kayak merasuk ke hati gitu. Terus integritas itu lebih ke menjadi nyata, maksudnya adalah kita tuh tadi itu ya kalau dari sisi brand ke mana dari internal terus impact-nya ke customer adalah misal oke, ini kita tuh belum 100% sustainability friendly, tapi kita dengan real juga menunjukkan kalau kita dari tahun ke tahun berupaya kok untuk terus melakukan peningkatan, untuk terus menunjukkan kepedulian kita, dan ini tuh nggak sekedar omong kosong. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang ada di belakang itu semua, itu tuh align gitu, enggak kayak di depan tuh happy, tapi sebenarnya di belakang kayak, aku sebenarnya terpaksa deh ngelakuin ini, itu adalah sesuatu yang sangat kita hindari gitu. Lalu togetherness ini lebih ke teamwork di mana ketika kita ngomongin dalam satu tim, makanya kalau di luar di awal ini tadi ya, ini kan ada kayak oh ini ada sesi ketika kita brainstorming misalnya atau pas kita launching baru produk baru itu tuh untuk kita kayak merasakan apa ya kalibrasi energi yang sama, impian yang sama kalau dengan kebersamaan, dengan teamwork yang benar, itu tuh akan membuat impian kita itu tercapai. Dan di situ mungkin yang nggak kita tampilin, kita tuh kayak punya program namanya tuh ini ya kayak work apa? Kok aku jadi lupa ya? Workation, sorry. Workation itu merupakan program kita untuk kayak setelah achieve target tertentu itu nanti kita kayak dapat liburan. Nah di situ tuh kayak ngebangun kita kalau oh selain brand ini tuh dicintai sama masyarakat, kita yang kerja di sini tuh juga dapat impact. Misalnya kayak, oh impact-nya apa sih? Entah itu semakin sejahtera atau ngerasain kayak impian yang, wah punya impian nih, ngerjain, kayaknya asik ya, ngerjain campaign launching produk baru tapi di Praha kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu loh, kayak kita kadang tuh random atau kayak orang ngehalu, tapi itu yang menjadi salah satu bagian dari corporate value yang dijaga sama kami. Lalu selain itu di poin ini juga winning mentality. Jadi winning mentality ini adalah
apa ya, keinginan kita atau ambisi kita ya, kalau misalnya kita dari awal dulu pertama kali membangun Avoskin, kemudian juga ini ya, kita mulai dari yang masih brand lokal, orang itu tuh belum aware sampai sekarang, yang selalu menjadi keyakinan kita dari hari ke hari untuk kerja keras adalah kita yakin orang itu akan mengenal kita kalau kita itu melakukan sesuatu dari hati dan yang terbaik gitu. That's why internal team self belonging itu adalah poin yang sangat-sangat dijagain. Terus thriving excellence adalah kita selalu punya pikiran enggak cuma melakukan hal yang baik, tapi melakukan hal yang terbaik. Jadi kalau di Avoskin sendiri, terutama di tim untuk handle brand itu kan ada di Markom ya. Misalnya kita punya target nih, oke followers nih tahun ini harus 100.000 gitu. Nah target kita tuh bukan 100.000 in realnya, tapi di tim itu kita samakan kalibrasi untuk targetnya kita achieve more than that gitu loh. Kenapa? Karena itu kayak menciptakan kepuasan tersendiri dari kita kalau bener nih approve nih kalau kita kerja bareng, kita percaya bareng itu akan menghasilkan sesuatu yang benar-benar lebih dari sekedar baik gitu. Terus sense of belonging di sini itu tadi ya mendengarkan, mempelajari, terus melihat outcomes atau menganalisa nih setiap apa yang telah kita lakuin dan kita fokus untuk nge-build terus value kita gitu. Jadi kalau ngomongin tentang sense of belonging sendiri, kita kayak apa ya, kayak punya feel kebanggaan sendiri kalau we are part of this brand gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang benar-benar harus dijaga terus. Salah satunya misal kita launching tuh, terus kita kayak bagi-bagi produk gratis atau kita memang ada program produk gratis juga per month kayak gitu kan. Itu salah satunya adalah untuk ngebangun mereka kalau ya kamu kerja di sini, kamu merasa memiliki brand ini. Dan selain itu kita juga punya program-program lain juga yang membuat apa ya internal itu tuh merasa kalau ya ketika brand ini maju ya itu juga karena andilku, bukan karena pekerjaan CEO-nya atau brand director-nya, tapi kerjaan kita semua gitu. Dan yang terakhir, we are the brand, itu poin terpenting ya dari 8 corporate value tadi, outcome-nya adalah kita pengen kalau masing-masing dari internal ini tuh juga ya kita tuh PR-nya gitu. Jadi kalau kita ngomongin PR, bukan orang tertentu, tapi siapapun yang kerja di situ dan ketika mereka menceritakan kerja di situ itu adalah mereka represent brand gitu. That's why kalau di Avoskin sendiri, alhamdulillah saat ini kita kayak rendah banget untuk apa ya orang yang keluar masuk gitu, kayak lumayan stabil untuk orang tuh betah kerja di sini karena memang salah satu yang dibangun adalah merasa kalau ya kita tuh brandnya Avoskin, jadi kita punya semangat yang sama untuk berinovasi, mengedukasi dalam hal ini itu tentang beauty industry dan juga pengen menjadi sesuatu yang inspire. Nah ini relate lagi ke message tadi ya, ketika di depan saya ngomong ada solutif, kemudian fokus on positif, itu sebenarnya goals-nya ke sana. Nah dengan dari situ sebenarnya yang kebangun nggak cuma as brand-nya tapi juga as corporate-nya gitu. Jadi apa ya untuk membuat customer kita itu tuh cinta sama brand yang kami rasain ya selama ini atau pengalaman yang pendek ini itu adalah gimana sih banyaknya hal yang memang harus kita lakuin, nggak cuma bisa single fighter aja karena ada yang bilang kan kalau kita mau pergi jauh kita pergi sendiri, tapi kalau kita mau menjadi yang besar, itu kita perlu melakukannya itu bersama. That's why teamwork adalah hal yang sangat penting, termasuk untuk ngebangun kecintaan customer itu ke kita gitu. Nah, mungkin untuk sore ini sesinya itu aja sih dari aku dan pengen lebih ngobrol mungkin ya sama sharing insight. Terus pengen dapat insight juga sih. Kira-kira tadi kan aku nyiapin tiga special gift dari Avoskin. Enaknya dibikin kuis gimana ya? Mungkin dari tim Rua ada usulan atau enggak gitu. Iya, terima kasih Mbak Erni. Menarik sekali ya materinya. Saya tadi mendengar banyak kata cinta, banyak beberapa memunculkan dari hati, kemudian
ketika berangkat dari cinta, objektifnya memang mendapatkan kecintaan dari konsumen. Itu sangat menarik karena cinta itu sepertinya mungkin makin menguat ya di usia ke-7 ya kalau tahun ini di AVO ya. Jadi 7 tahun bisa mengejawantahkan konsep cinta yang dimulai dengan tadi ada caring dengan problemnya konsumen, kemudian memberikan mereka solusi. Tapi ketika solusi itu udah di offering itu nggak ada klaim yang kemudian berlebihan, jadi terukur. Itu menarik. Jadi cinta itu kemudian terukur dengan sangat rasional, apa yang bisa di-provide, apa yang cocok, kemudian bisa mentreatment beberapa hal. Nah, tadi menarik banget, malah kita juga dapat gift ada offering untuk gift itu. Mungkin nanti dibuka untuk teman-teman yang ingin bertanya ya Mbak Erni ya, yang ingin mungkin memberikan opininya, kemudian kalaupun ada juga konsumen AVO yang ternyata ada di RWE, apakah dia juga mau sharing atau mungkin dia dapat paparan itu dari mana. Jadi kalau seperti itu gimana Mbak Erni? Boleh Mbak Yanti. Aku sebenarnya kayak open banget sih, enaknya mau kayak gimana gitu. Karena kemarin kok aku kayak ngerasa gitu loh, Mbak Yanti, kalau misalnya kita ngobrolin brand ini, tapi mungkin kalau bagi-bagi ke semua banyak ya kayak gitu. Tapi kalau bagi-bagi ke beberapa kayak gitu, kayak ya at least yang mungkin belum nyobain atau belum begitu kenal itu kayak jadi punya kesempatan untuk lebih mengenal. Betul. Gitu. Yes. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang pengen diadopsi kali kayak anak orang hutan tadi. Kenapa bukan anak orang ya Mbak ya? Kenapa anak orang hutan Mbak? Mbak Yola, bisa jawab nggak Mbak Yola? Kenapa nggak anak orang adopsi? Silakan teman-teman boleh raising your hand ya untuk pertanyaan. 3 penanya terbaik akan mendapatkan kesempatan untuk mendapat produk yang tadi udah di-preview sama Mbak Erni. Kebetulan tadi ada juga OVO ya dari kantor yang mungkin bisa ditawarkan juga untuk 3 penanya terbaik, bukan terbaik ya, yang menarik ya, yang mungkin bisa ngasih kita banyak sudut pandang. Silakan teman-teman, ayo jangan malu-malu. Nanti aku yang nanya semua loh, tak minta aku semua. Rasanya kayak pitching kalau sama Mbak Yanti nanti. Dari Lintang. Dari Lintang, silahkan. Lintang abis itu, urut-urutannya. Tadi Lintang mau nanya, terus habis itu Zahra, kemudian Z. Ini ada Z-nya semua, ada Izati. Silahkan dimulai dari Lintang dulu. Silahkan Lintang. Oke, terima kasih Mbak Yanti. Terima kasih juga Mbak Erni paparannya hari ini. Belajar banyak, terutama tentang gimana ngebangun brand yang dicintai gitu ya. Kalau aku tadi tangkap, garis besarnya message yang jadi bahan pelajaran buatku pribadi adalah bagaimana visi itu diterjemahkan ke berbagai dimensi, nggak hanya tentang produknya, tapi juga ceritanya, servicesnya, sampai ke komunitas juga gitu ya. Terus tadi sempat disinggung juga waktu ngomongin tentang bahwa itu semua harus terukur gitu kan. Salah satunya bagaimana membangun journey funneling yang baik gitu. Nah, mungkin itu bisa diceritakan Mbak, gimana sih membangun journey funneling suatu produk gitu ya. Apalagi kan Avoskin itu produknya banyak gitu. Pasti peruntukannya masing-masing. Itu seperti apa sih dalam membangun journey-nya. Yang kedua, tadi itu dibahas juga tentang social listening 360 gitu. Nah, itu kan pendapat itu kan macam-macam ya, mulai dari review, kemudian mulai dari ada yang dari bentuk video, ada yang bentuk artikel, ada yang di forum-forum seperti kayak Female Daily. Nah, gimana sih caranya Avoskin itu mengolah listening gitu? Bagaimana sih caranya Avoskin itu mengolah feedback dari audiensnya untuk kemudian merespon cepat dan terhadap apa sih yang sekarang percakapan yang terjadi di kalangan usernya gitu. Terus mungkin pertanyaan yang ketiga itu sempat disinggung tuh ada innovation sama kerjasama sama bareng BLP gitu ya. Kalau nggak salah saya pernah terpapar juga salah satu beritanya ngomongin tentang kalau nggak salah waktu itu ekspansi gimana visi Avoskin yang pengen juga go global gitu kan. Apalagi kalau misalnya melihat tren skincare itu lokal udah mulai naik, tapi kalau misalnya melihat tren skincare yang sekarang ada mulai dari Centella Asiatica sampai mugwort itu kan kiblatnya masih apa yang tren dari Korea gitu ya.
gimana sih gitu cara pertama mungkin gimana sih cara Avoskin mengaplikasikan learning lokalnya gitu yang kemudian brandnya naik gitu ya dari peringkat sekian-sekian sampai sekarang udah cukup masuk di top of mind di Indonesia gitu. Kemudian apa visi Avoskin ketika yang mau dibawa ketika nanti Avoskin itu udah mau ekspansi gitu. Thank you. Itu aja sih Mbak. Terima kasih. Oke. Mbak Yanti, ini kayaknya Lintang kalau ikut kuliah tuh tipe-tipe yang kumlot lulusnya 2,5 tahun. Ya, kayaknya pertanyaannya ini kayak Hopefully, Mbak. lagi Ini berat. pertanyaannya banyak banget, Mbak. Mau dipilih salah satu atau gimana biar yang lainnya juga dapat kesempatan, Mbak. Karena saya tahu, Mbak Erni waktunya kan terlimitasi ya. Jadi apa tadi gimana untuk pengolahan social listening yang 360 ada dari review, kemudian aplikasinya seperti apa kayak gitu ya Lintang ya. Kemudian dengan partnership dengan BLP itu learning yang didapat seperti apa dan impact terhadap ekspansi marketnya yang seperti apa. Yang poin 1 itu tadi banyak hal tapi saya agak lupa ya summary-nya. Dari Mbak Erni mau respon yang mana deh? Mungkin ini untuk yang teman-teman ya boleh. Oh ini ada di chat ya. Social listening 360, partnership BLP sama funneling journey-nya. Nah ini diborong semua, Mbak. Kalau boleh dijawab dengan singkat silahkan, tapi kalau mau salah, monggo silahkan dari Mbak Erni aja. Oke, pertama kalau kayak ngomongin funneling journey, iya sih kita memang punya banyak produk ya. That's why tadi kan ada poin di situ corporate value kan, di mana memang kita tuh mewajibkan bukan cuma mewajibkan ya, karena kalau istilahnya kayak mewajibkan itu kan sesuatu yang membuat orang tuh awalnya terpaksa kayak gitu. Tapi di sini secara budaya perusahaan, culture-nya memang kita bikin untuk setiap orang di kantor itu tuh memahami produk kita juga kayak gitu kan. Jadi kalau kita ngomongin kayak funneling journey berkaitan sama banyaknya produk itu, ketika kita mau kayak melaunching tuh kayak kita otomatis udah punya hipotesis gitu sih. Dan dari hipotesis itu kita nggak bisa samain sih dari produk satu dan yang lainnya itu tuh kayak funneling journey-nya akan sama gitu Mbak Lintang. Jadi memang sangat-sangat memperhatikan learning dari satu launch ke launch lain atau manage satu SKU itu satuan produk ya, atau satu produk ke produk yang lain. Kemudian kalau ngomongin tentang social listening yang 360 itu memang dari kami menggunakan beberapa tools juga dan memang ada dedicated team di situ gitu, di mana di sana kita bisa mengolahnya menjadi kayak apakah ini produk yang dibutuhkan dari situ, apakah produk yang dibutuhin sama audiens itu seperti apa sih? Mungkin ini yang lumayan membedakan ya kalau antara agency dengan kita handle sendiri di brand gitu, karena otomatis tingkat agile-nya dan pemahamannya akan sedikit berbeda. Karena kalau misalnya kayak teman-teman di agency kan mungkin satu orang nggak cuma handle satu brand kan, tapi kalau kita kan benar-benar 24 jam mungkin itu kayak tanggung jawab kita adalah mikirin nih brand ini tuh mau jadi kayak gimana kayak gitu loh. Jadi ketika ada perubahan jam sekian pun kita tuh kayak bisa meresponnya tuh dengan harus saat itu juga, tapi itu juga jadi risikonya kita juga sih untuk oke lah ini jauh lebih cepat karena semuanya kita handle sendiri. Nah, mungkin kalau secara social listening yang kita lakuin itu sih di semua channel memang ada PIC-nya sendiri di mana dia harus menganalisa gitu, Mbak Lintang. Dan kalau ngomongin partnership dengan BLP ya, kita mau expand market, itu benar banget memang kita saat ini juga lagi dalam tahap ekspansi ke Southeast Asia ya, Yola ya, kita lagi ke Southeast Asia. Yang di sana memang kita sedang ngebangun juga. Kalau tadi ngomongin trends yang adalah Asiatica misalnya itu tuh dari Korea, sebenarnya kalau dari sisi kami juga kayak ibaratnya kayak ada analisa ya dengan tadi social media listening kan kita juga jadi tahu tuh problem orang itu tuh apa. Sebenarnya nggak selalu sih Mbak Lintang, kalau ngomongin tentang kelokalan justru kenapa sih Avoskin tuh ngeluarin retinol di saat itu tahun 2020 bulan April belum ada brand lokal lain yang ngeluarin dengan retinol setinggi itu, atau kayak kita ngasih shot yang langsung nih aku kasih shot kalau ini ingredients-nya tuh segini nyebutin gitu. Kalau kita ngomongin Korea, di Korea malahan nggak ada yang seperti itu. Kenapa? Karena di sana orang untuk akses treatment itu jauh lebih murah gitu loh ketimbang di US. That's why kalau kita ngomongin tren skincare
kayak misalnya retinol atau mungkin exfoliating acid AHA, BHA dan lain sebagainya, itu ingredients yang dianggap keras atau yang dianggap intens itu tuh nggak banyak dari Korea, tapi dari US. Nah, kalau di Indonesia, kenapa kita itu nyebut ini ada unsur lokal? Karena kalau kita ngelihat di Indonesia sendiri, kita ngomongin treatment itu mahal, ya enggak yang mahal banget. Tapi kalau dianggap semurah di Korea untuk takaran orang lokalnya gitu ya, itu kita juga nggak semurah di Korea gitu. Jadi kita di middle, makanya kayak kita ngasih, oke, kita inovasi ngasih produk yang memang aman digunain sendiri sehari-hari di rumah. Salah satu contohnya tuh seperti itu gitu. Nah, kalau ngomongin kayak ke pasar internasional, sebenarnya itu sih memang fondasi utamanya adalah kita pengen ngebangun customer tuh cinta dulu dengan kita di Indonesia, baru kita tuh keluar. Karena kalau misalnya kita fundamentalnya belum kuat, langsung keluar itu kayak takutnya juga malah nggak dapet ya. Orang kan kayak nggak dapat apa ya, di sini aja sangat belum dapat top of mind misalnya kayak gitu. Secara overall itu sih kalau mempengaruhi ke pasar internasional biasanya lebih ke budaya mereka, Mbak. Karena budaya ini secara general setiap negara itu punya karakteristik masing-masing ya. Ada yang memang audiensnya atau apa ya, marketnya itu tadi itu ya, di Korea itu lebih advance untuk perawatan. Kalau jualan skincare yang ingredients-nya tinggi di sana, itu agak kurang laku kayak gitu. Tapi kalau di US kita jualan di sana kayak treatment di sana tuh jauh lebih mahal. That's why banyak tuh kayak mungkin di Kanada kalau tahu The Ordinary, kandungan AHA-nya sampai 30%. Itu kalau di Indonesia nggak bisa beredar sebenarnya kalau lewat BPOM kayak gitu. Jadi ada apa ya? Ada unsur setiap negara tuh punya aturannya masing-masing kayak gitu, dan mungkin kalau kita ekspansi pun ke luar negeri pun sangat memungkinkan mungkin produk itu tuh cuma tersedia di Indonesia tapi nggak tersedia di Malaysia misalnya, atau si produk ini tuh available-nya di Korea tapi untuk produk kategori tertentu nggak available di sana gitu. Semoga menjawab ya Mbak Lintang dan Mbak Yanti biar bisa ke next. Oke, Makasih sebelumnya. terima kasih Lintang. Terima kasih Mbak Erni. Yang kedua tadi Zahra ya? Iya. Ya, aku juga mau tanya, enggak deh. Zahra silakan. Oke. Halo Mbak Erni, aku Zahra, aku strategic planner di RWE. Nah, aku mau tanya Mbak, tadi kan kita ngelihat success story dari Avoskin ya Mbak ya, kayak gimana struggle-nya nge-build brand tadi dari pertama kali dia rilis, di mana pada saat itu pasarnya pun belum serame yang sekarang gitu. Nah, aku punya 2 pertanyaan aja. Yang pertama, dalam proses brandingnya itu trial error-nya gimana ya Mbak ya? Karena kalau misalnya aku sendiri ketika aku handle brand itu, kadang aku menemukan masalah yang akarnya tuh justru ada di produknya ya, kayak misalkan atribut produknya itu tuh nggak sesuai dengan what customer wants, seperti itu. Nah, sedangkan karena aku dari sisi agensi, aku nggak bisa terlalu banyak involving atau bahkan sama sekali nggak bisa involving di produknya itu. Nah, kalau misalkan dari Avoskin sendiri, karena Avoskin tuh ada di client side ya, dan itu dikerjainnya sama tim internal gitu. Nah, itu trial error-nya apa aja? Terus pernah nggak sih misalkan semacam kayak salah message kah, atau kalah curi start branding gitu dibandingkan dengan kompetitor lain gitu. Terus misalkan udah jadi nggak relevan lagi atau seperti itu, supaya aku tuh dapat learning-nya apa aja yang mesti dihindarin gitu loh Mbak dalam proses branding tadi. Terus pertanyaan yang kedua itu adalah, tadi kan udah disebut ya Mbak ya, kalau sekarang tuh pasarnya padat banget. Sekarang skincare lokal itu tuh udah mulai ngeluarin banyak produk, dan kalau aku ngelihat, aku banyak follow banyak beauty blogger lah, atau di YouTube, atau misalkan kayak Fun Skincare gitu. Aku pertama kali tahu Avoskin dari Fun Skincare BTW Mbak. Nah, itu dari Claudia ya. Iya. Nah, itu tuh gimana Avoskin itu tuh ngelihat pasar yang sekarang dan nge-treat-nya. Karena kan kalau kita dengar-dengar kayak pepatah bilang kayak keep your enemy close gitu loh. Nah, kalau dari Avoskin sendiri ngelihatnya banyak kompetitor seperti itu tuh, treatment-nya gimana untuk maintaining, untuk stay relevan di pasar lah, apakah mendekatkan diri ke kompetitor atau bikin kayak kolaborasi, selain kolaborasi yang tadi tuh ya Mbak, aku penasaran aja sih kalau misalkan
sebuah brand itu berkompetisi di pasar yang tadi itu yang terlalu padat, nggak mungkin kalau dibilang nggak niche ya Mbak, seperti itu. Oke, thank you. Oke, Terima langsung kasih, ya, Mbak. Zahra. Silahkan Mbak Erni, jadi yang ditanyakan Zahra adalah proses trial and error selama ini dalam branding Avoskin itu seperti apa, dan kalau ada tips untuk kita ambil apa sih yang harus dihindari biar proses trial and error-nya itu nggak kepanjangan kali seperti itu ya. Kemudian kondisi clutter lokal skincare saat ini itu disikapi dari Avo itu seperti apa? Apakah ada pengkondisian tertentu? Apakah akhirnya jatuhnya ke kolaborasi? Ataukah ada treatment-treatment spesifik lainnya? Ini malah jadi agak nanya yang urusannya dalam banget. Nggak apa-apa ya Mbak Erni ya? Nanti jawabannya kan tergantung ya, mau dalam atau permukaan. Iya. Tergantung yang jawab, yang nanya bebas, yang jawab terserah yang jawab. Iya, betul-betul. Silahkan Mbak Erni. Kalau pertama ngomongin A/B testing itu tuh, to be honest, itu makanan sehari-hari banget, Mbak. Jadi memang untuk A/B testing ya setiap hari kita lakuin gitu. Jadi kurang bisa ya kalau misalnya ditanyain gimana ya caranya menghindari testing terlalu lama. Itu kayaknya apa ya, the power of monitoring sih kalau aku bisa sebut, cuman sampai situ sih Mbak. Karena itu apa ya, implementasinya atau aplikasinya itu akan sangat berbeda dari satu brand dengan brand yang lain gitu. Kemudian kalau ngomongin berkaitan sama pasar, to be honest, kami nggak melihat apa ya, kami kalau ngerjain harian atau mungkin aku personal dan teman-teman yang join di sini itu tuh kayaknya kita udah sibuk sama internal things kita deh, maksudnya internal goals kita gitu. Jadi kayak kita fokus ya udah diri kita pengen achieve apa di situ gitu. Kalau ngelihat kayak lokal melakukan apa ya, itu melakukan apa, itu to be honest kita nggak begitu ke sana. Kayak cukup tahu ini lagi gini. Kalau misalnya kalah start atau gimana, kita sih ngelihatnya it's a business ya, Mbak Yanti dan Mbak Zahra gitu. Jadi namanya bisnis kan seperti itu. Monitoring itu tadi sih, dari monitoring itu yang nanti akan mempengaruhi sih gimana sih kita akan taking action gitu. Oke, ya. Apakah itu cukup menjawab Kak Zahra? Jadi the power of monitoring ya. Jadi mau A/B testingnya dipersingkat, diperlama itu mungkin tergantung case-nya kali ya, tergantung brand-nya dan respon yang di luar. Tapi trial and error atau A/B testing tidak mungkin tidak ada ya Mbak Erni ya. Aduh, kalau di Pasti. marketing nggak mungkin nggak sih Mbak? Dan Iya. Produk itu pasti punya karakteristik kan. Jadi ya itu salah satu nafas kita nggak sih setiap hari adalah melakukan testing gitu. Kadang hari ini works, bisa jadi besok nggak works kan, kayak gitu. Oke, siap. Jadi apakah cukup menjawab, Zahra? Oke. Cukup. Gali lagi ya, nanti ya lain kesempatan ya. Penanya ketiga itu tadi Ji ya, kalau nggak keliru ya. Silakan Ji. Oke, thank you Mbak Yanti. Aku udah dikasih kesempatan untuk nanya. Jadi aku ada 3 pertanyaan, tapi tadi udah ditanya sama Zahra. Yang pertama, gimana sih cara mempertahankan ekstensi di antara brand-brand lokal yang makin banyak bermunculan selama ini. Cuma tadi kan udah dijawab, jadi aku langsung ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu mengenai campaign yang dilakukan sama Avoskin. Tadi kan aku Mbak Erni jelasin kalau misalnya memelihara 3 anak orang hutan kan. Nah itu sangat menarik karena itu kan jauh banget hubungannya sama make up. Apakah nanti di kemudian hari akan ada muncul campaign-campaign yang lain yang berkaitan dengan satwa gitu? Kayak misalnya mungkin nggak cuma orang hutan nih yang udah terancam punah, mungkin bisa jadi kayak hewan-hewan yang terancam punah lainnya seperti itu. Dan yang terakhir, karena aku juga kebetulan salah satu pengguna Avoskin. Boleh kasih testimoninya Mbak Zi? Jadi kenapa awalnya aku pakai Avoskin itu dari teman-temanku, Mbak. Aku kan tadinya nggak pernah yang coba melirik brand lokal, cuma biasanya cewek-cewek ngomongin skincare kan tiba-tiba muncullah dari retinol awalnya. Coba nih pakai ini bagus buat kulit gini. Ya udah coba jadi banyak yang dipakai gitu kan, dari mulai retinolnya sampai
eye creamnya aku coba udah pakai setahun belakangan ini. Nah, apakah Avoskin ada plan untuk expand misalnya kayak ke makeup gitu Mbak misalnya? Kayaknya kalau aku lihat di official store-nya nggak pernah ada makeup ya Mbak ya, emang skincare aja gitu kan? Itu sih Mbak pertanyaan aku. Oke. Oke, terima Thank kasih you. Ji. Jadi tadi kan campaign fatwa ya 3 orang anak hutan, bukan anak orang ya, itu kan sebenarnya part dari pilar yang planet tadi ya Mbak ya, antara profit people sama planet ya. Jadi apakah ke depannya itu akan ada program-program sejenis yang sifatnya adalah apa sih ya, penyelamatan ya lingkungan yang mungkin pakai profiling ya hewan-hewan yang spesifik, mungkin seperti itu yang ditanyakan. Jadi Betul, akan Mbak. melebar ke yang sejenis. Yang kedua tadi kan lebih cerita ke ini ya, testimoni tentang pengguna AVO ya. Kepentingannya lebih ekspansi ke make up produk itu apakah sudah direncanakan ke depannya? Mungkin bisa langsung dijawab Mbak Erni, terima kasih. Oke, makasih juga Mbak Yanti dan Mbak Zi. Yang pertama, sebenarnya campaign orang utan ini tuh bukan first campaign-nya kita sih Mbak Zi. Jadi awalnya tuh di tahun 2018 pertama itu tuh kita pernah bikin campaign juga sama WWF waktu itu gitu. Waktu itu untuk pelestarian satwa di Sumatera. Periodenya kurang lebih waktu itu setengah tahun kita menyisihkan dari penjualan produk ini, tapi yang packaging biasa ya, karena kita kan baru launching ini tuh di 2016 kan waktu itu, dan memang waktu awal-awal ada PHTE itu banyak banget yang PO gitu, karena kayak di luar ekspektasi sih sebenarnya kita ngelihat marketnya Indonesia tuh ternyata sebesar itu gitu waktu itu. Jadi kita kayak merasa gimana ya, salah satu wujud syukur lah ibaratnya waktu itu, karena baru aja masuk, belum cukup major ya as brand. Maksudnya sekarang juga kita baru 7 tahun, tapi waktu itu kan masih jauh lebih muda. Cuman kita kayak ngelihat masa kita cuma berhenti di menghasilkan profit sih gitu. Dan waktu itu kita ngelakuin program untuk pembelian si PHTE itu tuh 15% profitnya kita salurkan ke WWF. Kemudian di tahun berikutnya kita enggak ke hewan, tapi waktu itu kita ke penanaman hutan di daerah, bukan di hutan sih lebih tepatnya, tapi kayak di suatu daerah di Malang, di Desa Sumberoto. Kenapa? Karena waktu itu kita ngelihat kalau di sana itu selama 10 tahun terakhir krisis air bersih. Jadi memang di sana orang itu kalau di musim kemarau selalu kemaraunya tuh panjang, dan untuk mendapatkan sekian liter air itu harus membayar Rp10.000. Kita ngelihat sosial ekonomi warga di sana itu tuh juga bukan yang menengah ke atas gitu, dan untuk kebutuhan dasar yang mestinya udah terjamin oleh negara dan alam aja tuh kesulitan. Nah, salah satu yang kita upayakan waktu itu kita berkolaborasi sama Tree of Heart untuk kita handle penanaman pohon di sana yang secara estimasi baru memang akan menghasilkan di 3 sampai dengan 10 tahun ke depan, karena itu kan suatu program jangka panjang ya. Jadi sampai sekarang pun masih selalu monitoring pohon yang kita tanam itu seperti apa gitu. Jadi dari mereka tuh juga kirim foto gitu loh, kayak Bu, ini sekarang pohonnya udah segini nih, ininya tuh gini. Efeknya memang sih belum kerasa gini, tapi dari situ at least udah kerasa lebih seger daerahnya, kayak gitu. Itu yang kita lakuin. Jadi kalau misalnya ditanya nih ke depannya itu mungkin akan sama apalagi atau spesifik ke apalagi, itu sangat mungkin. Cuman kalau dalam waktu dekat nih, mumpung ini di sini juga ada asisten saya untuk handle sustainability program, ada Nadira. Dia sekarang sama saya lagi ngerjain program untuk pengembalian kemasan. Mungkin brand-brand lain melakukan itu, tapi salah satu challenge terbesar kita di sini lebih ke kita itu kan gedenya di digital ya. Jadi kalau yang udah pada punya outlet itu kan kayak datang ke mall enak, dan sekarang juga kondisinya PPKM gitu kan. Nah, dalam waktu dekat selain kita merawat terus tuh si 3 kerucil kita nyebutnya ya, si 3 anak itu, kita juga berupaya untuk kembali mengaktifkan pengembalian kemasan, karena 2 tahun yang lalu
setiap ada offline activity kita selalu open untuk pengembalian kemasan. Tapi sejak terjadi pandemi dan juga rekanan partner kita yang di mall mungkin banyak yang sementara ya, kadang kan ada kejutan nih, ini udah hari Senin gitu misalnya, kok belum ada kejelasan ya PPKM dilanjut apa enggak, itu kan sangat menentukan gitu kan. Jadi kita lagi menyiapkan digital program ke sana gitu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya berkaitan sama make up ya. Mungkin ini aku spill sedikit, kalau ngomongin Avo Skin itu kan kita di under corporate-nya PT Avo Innovation, di mana di sana itu ada 3 brand yang under PT Avo, adalah Coco dan juga Luke. Dan jadi kalau ngomongin expand untuk ke make up, sejauh ini sih belum ada obrolan, nggak tahu ya nanti kita ngeliat gitu. Tapi kalau under PT Avo sendiri itu kita udah punya brand ini, Luke gitu. Jadi kita sebenarnya udah punya Luke Kosmetik. Ini bukan undernya Avo Skin, tapi ini sister brand kita, adik kita gitu. Karena dia lahir di 2017. Gitu, Kak Zi. Thank you Mbak Erni penjelasannya, udah setengah jelas sekali. Saya baru tahu kalau Luke itu sister company-nya Avo, Mbak, serius baru sekarang saya tahu. Yola, maaf, saya baru tahu, serius Mbak, baru tahu hari ini. Tapi jadi ikut seneng ya berangkatnya dari Jogja, ngopo loh aku. Oke, sudah cukup menjawab ya tadi Zi. Silahkan ke Izati. Monggo kalau mau menyampaikan pertanyaan yang lain juga ditunggu ya, masih boleh lah 1-2 lagi yang nanya. Silahkan Iza. Satu lagi kali ya Mbak ya. Satu lagi ya, oke siap. Silahkan Iza. Halo Erni. Halo, ini teman dulu brainstorming ya. Sorry nggak pakai foto, soalnya lagi dari HP. Erni, aku mau tanya dong. Tadi kan Erni pas lagi ngejelasin sempet sempet nyebutin juga kalau kalau misalnya pas kerja sama ada kerja sama call gitu, itu juga nyebutin kalau bisa yang dijelasin soal brandnya itu yang tone-nya positif gitu ya, atau yang emang mencerminkan dari si Avo Skin-nya sendiri. Nah, yang mau aku tanyain, aku tuh kebetulan kan di luar juga ada kerjaan yang nge-handle sosmed skincare gitu kan. Cuman waktu itu tuh pernah kayak bingung gitu kalau misalkan mau misalkan mau kerja sama call atau influencer itu bingung milihnya tuh kayak gimana sih, berdasarkan apa. Jadi yang pengen aku tahu, biasanya kalau Avo Skin itu ketika misalnya mau ngajak kerja sama call, influencer dan sebagainya, entah itu untuk campaign tertentu atau emang untuk campaign always on-nya, itu biasanya pemilihannya berdasarkan apa sih? Maksudnya apakah selalu karena berdasarkan followers-nya, ataukah karena citra si call-nya sendiri, ataukah emang karena si call-nya udah pakai Avo Skin? Itu kayak gimana proses pemilihan si call-nya itu sendiri, dan kira-kira apa aja yang jadi pertimbangan dari Avo Skin sendiri ketika mau milih call? Karena kan sekarang call itu kalau misalnya salah-salah milih malah bisa jadi backfire kan buat brandnya gitu. Nah, itu gimana Avo Skin akhirnya memutuskan untuk pakai call ini, call itu, call ini? Karena menurutku kalau dari yang aku lihat ya, kan aku nge-follow Avo Skin juga tuh di Instagram. Aku ngeliatnya tuh kalau misalnya dia nge-repost stories dari call-call yang dipakai atau dari influencer, itu menurutku yang dipakai itu juga yang cukup kayak cukup ngasih impact gitu loh, karena bisa jadi followers dari call-nya itu jadi pakai Avo Skin juga. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua masih berkaitan sama call juga. Itu kira-kira kalau dari selama ini Avo Skin kerja sama call sama influencer, itu tuh impact-nya tuh segede apa sih ke Avo Skin? Maksudnya indikatornya yang kelihatan banget nih ketika udah pakai call atau influencer tertentu, berdampaknya apa nih ke Avo Skin-nya selain awareness? Apakah itu bisa benar-benar meningkatkan penjualan juga atau enggak? Dan kalau misalnya iya, Avo Skin tuh menilainya dari mana? Itu sih yang pengen aku tanya. Soalnya aku bukan bidangnya milih-milih call gitu, tapi kalau lagi nge-handle kerjaan lain yang ada ngurusin call tuh aku suka bingung. Apalagi kan skincare aku nggak terlalu paham kan. Nah, barangkali dari Erni ada penjelasan atau pencerahan. Makasih. Thank you, Iza. Mungkin jawabannya yang pertama tadi itu ya, kalau kita milihin KOL ya, itu memang ini sih, memang kembali lagi kalau dari Avo Skin itu kita ngelihat quality-nya gitu sih. Quality ini
personal brandingnya itu relevan nggak sama personal branding atau brandnya Avoskin sendiri gitu. Yang penting di situ sih align dulu sama personal brandingnya gitu. Karena kalau kita ngomongin baik, mungkin KOL A gitu itu baik, tapi belum tentu secara branding dia itu align sama kita kayak gitu kan. Jadi memang di situ kalau misalnya nanya apakah followers tertentu atau enggak, itu lebih ke apa ya, kalau di Avoskin kita kayak ada influencer and media marketing team, di mana di situ juga ada head-nya sendiri, ada manajernya sendiri yang memang bertugas untuk menganalisa both antara kuantitatif dan juga kualitatif gitu. Jadi di sana sih untuk melihatnya kayak apa ya, kayak mungkin kalau harus menjawab singkat agak susah sih, karena memang soal pemilihan KOL itu tuh sesuatu yang kita nggak bisa melakukan instan dan perlu ngelihat benar-benar gitu. Terus satu message mungkin yang sangat kita highlight ketika kita kerja sama-sama KOL dari awal banget, aku handle Avoskin sendiri, itu dulu memang belum sebanyak sekarang ya KOL yang kita ajak kerja sama. Poin utama yang selalu pengen kita jaga itu tuh honest review gitu. Jadi kalau ditanya siapa KOL-nya Avoskin, mungkin aku bahkan bisa mention customer kita tuh adalah our natural KOL kita gitu. Jadi mereka itu kita anggap sebagai KOL alaminya kita. Jadi kayak Mbak Zila tadi itu adalah organik KOL-nya Avoskin gitu. Dan internal kita kayak Mbak Zola sama Nadira yang join di sesi ini, dia juga KOL alaminya Avoskin tuh, organiknya Avoskin gitu. Karena menggunakan dan juga biasanya mereka juga akan share kan, entah itu word of mouth ataupun melalui platform digitalnya gitu. Tapi yang paling penting memang di poin itu tadi honest review. Kenapa? Karena mungkin kalau misalnya beberapa teman-teman di sini kan ada yang dulu pernah kerja bareng aku ketika aku juga dulu masih di RUA di tahun 2016-an. Waktu itu waktu aku belum bergabung sama Avoskin sendiri, aku memang terjun banyak untuk nulis konten di blog pribadi, menghidupkan blog pribadiku gitu yang ngomongin tentang beauty. Nah, aku sendiri tuh punya personal story di mana banyak banget brand lokal itu yang maksa mau maju dengan minta di-review positif gitu. Jadi di situ sih ketika kita as partner tapi dianggapnya kayak udah kamu memberikan suara yang kayak disetir, itu tuh dari sisi KOL-nya entah itu mikro, nano atau apapun, itu di hatinya tuh kalau misalnya nggak cocok tuh jadi kayak backfire gitu loh. Jadi memang risikonya sendiri ya kalau nggak cocok dia akan ngomong, tapi menurutku kejujuran itu akan lebih apa ya, lebih bisa diterima ketimbang kita itu memaksa orang ngatain bagus-bagus tentang kita gitu. Dan itu yang kita terapin. That's why kalau misalnya ngelihat ada hashtag kita 4 Week Skin Challenge itu untuk refining series. Di sana itu memang kita minta KOL untuk nyobain produknya itu 4 minggu, karena nggak make sense kalau nyobain produk refining series atau yang AHBHA 3 kali pakai mukamu langsung cerah, atau kayak dapatkan kulit muda dalam 7 hari pemakaian. Itu tuh sesuatu yang nggak make sense gitu loh. Jadi gimana sih caranya untuk kita selalu make sense itu. Dan yang terakhir, kalau misalnya yang ditanyain itu tuh impact apa yang dirasain selain soal awareness, kalau aku boleh bilang, Avoskin tuh berterima kasih banget sih kita sama KOL, karena salah satu yang membantu orang jadi tahu brand kita tuh juga dari KOL. Mungkin poinnya adalah kita selalu menganggap KOL dan customer itu tuh partner kita gitu sih. Jadi enggak sebagai kayak rekan bisnis aja, tapi memang kayak satu kesatuan keluarga gitu loh. Jadi memang relasi di situ sih yang kita jagain. Overall sih itu, kalau kayak matrix kayak gitu sih tergantung ya, setiap KOL kan ada yang bagus untuk apa ya, itu part of monitoring lagi sih kalau menurutku gitu. Oke, apakah cukup menjawab Izati tadi KOL itu semuanya mungkin briefnya dari hati ya, reviewnya dibikin dengan trial ya beberapa agar masa percobaan produknya juga di waktu yang ideal. Apakah cukup menjawab untuk tantangan-tantangan di brandmu baik yang di dalam apapun di mana-mana, Izati? Udah cukup Mbak, nanti kalau ada ini aku nanya langsung sama Erni. Aduh. Oke. Jangan mau. Biayanya berbeda ya, Er. Nanti izin sama Yola dulu ya, Zola.
Thank you, Oke, Erni. terima kasih. Itu. Ya, terima kasih. Ini kayaknya nggak ada penjawab yang lain sih. Yang cowok kayaknya pada nggak mau jawab nih. Padahal bisa buat istri mereka, istrinya mereka, pacarnya atau siapapun. Nah, ini saya pengen karena audiens di sini ternyata dihadiri Mas David Rianto nih. Mungkin Mas David boleh dong sampaikan, karena udah nggak ada yang nanya lagi nih. Dari tadi di offering nggak ada yang nanya, mungkin sembari mikir nanti nanya-nanya lagi sama Mbak Erni via PM kali ya, tapi abaikan ya Mbak ya kalau mengganggu waktunya ya. Silakan Mas David kalau mau menyampaikan sepatah dua patah kata untuk Mbak Erni, Mas David. Halo Erni. Halo, kok nggak on cam, Mas? Ntar. Ini saya agak malu karena skin saya kurang oke. Aduh. Kulit kering ini. Oh sama, saya juga tipenya kering kok, malah konsultasi. Mungkin konsultasi dengan CS, Mas David, biar dibantu mengatasi kondisi kulitnya. Gimana di Mas dan masih sama Dimas kan? Alhamdulillah sudah ada untungnya satu bayi. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak Erni udah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing di sini. Banyak banget yang bisa kita pelajarin bareng-bareng ya. Dan mungkin juga buat teman-teman di sini yang sementara ini kan kita masih kita berada di area agensi di mana ada beberapa hal yang tidak bisa kita sentuh gitu ya, mulai dari produk, pengayaan produk, kemudian sampai membuat program-program yang sifatnya berimpact ke sales langsung seperti itu kita masih hanya terbatas di sisi komunikasi gitu. Tapi memang sinergi itu memang diperlukan gitu ya. Nah, dan saya pikir apa yang Erni share hari ini akan sangat-sangat bermanfaat biar kita juga di agensi punya point of view yang baru juga gitu. Dan yang nggak saya duga juga ternyata saya udah cukup sering dengar juga Avoskin meskipun nggak pakai ya. Cuman nggak nyangka bahwa sekarang udah cukup sebesar ini dan ternyata Erni jadi salah satu bagian penting di dalam itu dan itu